Kemarin kita belajar tentang apa sih pertemuan sebelumnya? Skala segitiga apa? Persegi, kemudian belah ketupat. Yang kemarin persegi, belah ketupat, kemudian apa lagi? Panjang. Betul. Nah, guru mau tanya, pernahkah kalian melihat benda di sekitar yang bentuknya jajar pinjang? Nah, pernah? Pernah tidak? Nah, Syafiq pernah tidak? Pernah. Contohnya apa kelas benda yang bentuk jajar pinjang? Apa ya? Yang lainnya ada yang tahu? Jajar pinjang bentuknya mirip foto yang miring, itu kan bentuknya jajar genjang. Kemudian penghapus kan ada yang bentuknya miring juga kan, yang warna-warni itu juga bentuknya jajar genjang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jajar genjang, kemudian layang-layang, dan juga trapesium. Nah, contoh benda yang berbentuk trapesium itu apa saja sih? Apa trapesium? Atap rumah itu juga bentuknya trapesium. Kalau kalian lihat dari samping, atap rumah bentuknya trapesium. Kalau kalian lihat dari samping. Nah, sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan semuanya bisa berdiri. biar tambah semangat. Kita SD
sisinya sisi yang berhadapan sama panjang, terus yang berhadapan sama besar. nah itu ciri-ciri jajar. Bisa dipahami itu ciri-ciri jajar? Bisa. Saya Putra. Oke, sekarang dulu lanjutkan ke bangun selanjutnya. Ada bangun layang-layang. Perhatikan di sini layang-layang. Sekarang bangun layang. Ciri-ciri dari layang-layang itu yang pertama memiliki dua pasang sisi berurutan yang sama panjang. Nah dari gambar ini sisi yang berurutan sama panjang itu yang mana saja sih? KL sama panjang dengan KN. Kemudian yang mana lagi? Sisi ini itu besarnya sama panjangnya itu dia sama. Terus mempunyai sepasang sudut yang sama besar. Sudut yang sama besar itu sudut yang mana di gambar ini? Sudut yang mana sudut tadi? Ini kan sudutnya ini. Kalau layang-layang yang sama yang mana? Sudut N dan sudut L itu dia besarnya sama. Kemudian salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Kemarin sumbu simetri itu kan garis yang membagi dua bahan datar menjadi besarnya sama. Dan sumbu simetrinya ini itu yang mana? Garis yang mana? Garis yang berdiri atau yang tidur? Yang apa? Berdiri atau yang tidur? Berdiri. Garis KM ini merupakan sumbu simetri. Karena apa? Kalau KM ini membagi KNM dan KLM itu nanti besarnya dia akan sama. Bayangkan saja kalau layang-layang ditekuk dua, besarnya yang sini sama sini dia akan sama. Beda lagi kalau yang ditekuk yang ini, yang dilipat yang XL, dia besarnya tidak akan sama karena atas dengan bawah itu besarnya berbeda. Terus Bayu mau tanya sama Putra, ciri-ciri layang-layang apa saja yang pertama yang kamu ketahui tadi? Ini dua pada sisi berurutan sama panjang. Oke, Haida, ciri-ciri layang-layang salah satunya apa Haida? Oke, kemudian Syafiq, ciri-ciri layang-layang yang kamu ketahui apa? Oke, nah diagonal yang sumbu simetri yang mana Syafiq? Sesuai gambar yang Ibu gambarkan. Yang apa? Garis yang apa? Garis KM atau ML? Apa? KM. Sekarang dulu lanjutkan ke KP.
Sekarang berdiri sendiri. Nah, sekarang trapesium. Trapesium itu ada dua, trapesium sama kaki dan juga siku. Trapesium sama kaki. Gambarnya. Trapesium sama kaki, kemudian masuk trapesium. Trapesium sama kaki dan trapesium siku. Trapesium sama kaki dia memiliki berapa pasang sisi yang sejajar? Trapesium siku hanya memiliki satu pasang sisi yang sejajar. Atas dengan bawah saja sisi yang sejajar. Sisi yang sejajar itu bagaimana? Dia yang berhadapan sama. Kalau yang ini kan miring-miring semua, berarti dia tidak sejajar. Trapesium memiliki satu sumbu simetris seperti layang. Sumbu simetrinya berada di tengah. Bisa dipahami? Nah, bisa. Kemudian ciri-ciri di trapesium itu ada sudutnya. Sudutnya bagaimana? Dua pasang atau sepasang sudut yang sama? Ada yang sama tidak? Tidak ada yang sama. Ini dengan ini berbeda. Sudut itu kan biasanya yang berhadapan. Kalau berhadapan sama, berarti dia sama besar. Sedangkan ini dia tidak sama. Trapesium sama kaki tidak memiliki sudut yang sama besar. Jumlah sisinya ada berapa trapesium? Adil, ada berapa jumlah sisi trapesium? 4. Oke. Sudutnya ada berapa, Adil? Sudutnya ada berapa? 4. Nah, sudutnya ada 4. Sekarang kita membandingkan ciri-ciri bangun segi 4 antara jajar genjang, layang-layang dan juga trapesium. Jajar genjang itu jumlah sisinya 4 karena dia termasuk bangun segi 4. Kemudian layang-layang juga sisinya 4, trapesium juga sisinya 4. Sekarang jajar genjang memiliki sisi yang sejajar sebanyak berapa, Bandung? Ada berapa sisi yang sejajar pada jajar genjang? Hah? Dua pasang sisi yang sejajar. Kemudian layang-layang apakah ada sisi yang sejajar? Tidak ada. Kemudian trapesium memiliki sisi yang sejajar? Tidak. Juan. Satu pasang sisi yang sejajar. Kemudian sisi yang sama panjang pada jajar genjang ada berapa, Ova? Iya, sisi yang sama panjang. Berarti sisi yang berhadapan. Kemudian layang-layang, sisi yang sama panjangnya. Sisi yang berdekatan itu sama panjang. Kemudian yang trapesium apakah memiliki sisi yang sama panjang? Fawas? Gila-gila kok suara mana? Ada tidak? Tidak ada. Kemudian kita bahas tentang sudut yang sama besar pada jajar genjang. Ada berapa sudut yang sama besar, Mbak? Pada jajar genjang.
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Tulis nama anggota kelompok masing-masing. Setelah itu kalian baca sesuai urutan hurufnya. Yang B masalah kontekstual itu kalian baca terlebih dahulu. Kerjakan sesuai dengan urutan nama. Oke. Kalau diskusi kelompok berarti dikerjakan bersama-sama. Kerja kelompok. Tidak ada yang mengerjakan sendiri. Ada yang mengerjakan ini. Ada yang menggambar. Itu kalian bilang menggambar juga ya. Untuk poin yang ketiga, kalian akan dibagi. Yang ini siapa? Iya,
Iya,
Yang keras karena tadi suaranya juga keras sekali.
Assalamualaikum.